Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak yang akan sangat berarti kita menghadap Allah hanya iman dan takwa dan amal-amal kebaikan buah dari ketakwaan. Ketika hari tidak ada manfaatnya harta, jabatan, keluarga, popularitas, dan apapun yang aksesori keduniawian, maka yang berarti itu hanya iman, takwa, dan amal kebaikan. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan 8 amalan hebat untuk menggapai syafaat. Syafaat menurut kitab Lum'atul I'tiqad dikatakan at-tawasud lil ghair bijalbi manfaatin au dafi madaratin, yaitu pertolongan seseorang kepada lainnya untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Itu namanya syafaat. Syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat dari junjunan agung, uswah teladan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa syafaat itu? Syafaat itu bisa memasukkan seseorang ke surga tanpa hisab. Kita ketahui bahwa masuk surga itu harus melalui proses namanya hisab atau mizan. Yaumul hisab, hari penghitungan, dan namanya mizan, pertimbangan. Jadi kita ditimbang berat ke kanan, kebaikan, atau berat ke kiri. Kita juga bakal dihitung apakah banyak amal baik, banyak amal buruk. Maka jika dapat syafaat Nabi, kita akan mudah melalui hisaban itu. Karena satu riwayat, Nabi Sulaiman itu masuk surga melalui proses ribuan tahun. Kenapa? Karena kaya raya, terus juga raja dengan berbagai anugerah duniawi oleh Allah berikan, jadi ribet hisaban. Ada sahabat Nabi juga sama, namanya Abdurrahman bin Auf, kaya raya, sama kaya raya, sampai masuk surganya ya di satu riwayat merangkak karena lamanya hisaban luar biasa. Maka ada orang masuk surga dengan sangat mudah karena melewati hisaban yang ringan, dapat syafaat dari junjunan kita Rasulullah SAW. Ada syafaat bagi orang yang telah divonis masuk neraka, ditimbang banyak ke kiri daripada ke kanan, dihitung banyak yang buruknya daripada baiknya, maka dia divonis masuk neraka, tetapi dapat syafaat dari baginda Rasul, akhirnya dia pun masuk surga. Ada selanjutnya syafaat, yaitu kepada orang yang telah masuk neraka. Jadi sudah divonis dan sudah diceburkan ke neraka, tiba-tiba dia dapat syafaat. Mungkin syafaatnya dari Nabi tetapi lewat anaknya. Jadi syafaatul udma, hak prerogatif Nabi, dan Nabi bisa juga memberi hak-hak kepada orang-orang lain untuk mensyafaati sesamanya. Contoh, anak bisa mensyafaati orang tuanya, guru bisa mensyafaati muridnya, dan lain-lain. Misal ada seseorang udah masuk neraka, dia sudah jerit jengkling koceak dengik di neraka, merasakan pedihnya azab neraka, tetapi ada anaknya yang sedang di surga protes, "Ya Allah, saya mengajukan banding. Ibu
ibu saya memang, bapak saya, ibu saya memang pendosa, tidak sholat, tidak anu, banyak maksiat, sedikit taat. Tetapi ya Allah, saya bisa soleh karena ibu bapak saya. Saya pesantren dibiayai oleh orang tua saya. Saya sholat, saya zakat, saya saum, saya haji, saya berbuat baik, saya sedekah, saya wakaf. Itu karena dididik oleh orang tua kami. Walaupun mungkin beliau karena kurang ilmu, akhirnya ya tidak bisa untuk beliau, maka akhirnya orang tua itu bisa disyafaati oleh anaknya. Itu namanya syafaat. Ada syafaat ketika menambah derajat di surga. Orang udah masuk surga tapi surganya paling bawah, paling minim, tapi dapat syafaat Nabi, akhirnya jadi bisa masuk ke surga Firdaus, naik level. Itu syafaat. Nah, untuk mendapatkan syafaat ternyata ada 8 amalan hebat, ya. Walaupun semuanya tentu dengan izin Allah. Mana dalilnya? Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Man dzalladzi, tidak ada orang yashfa'u yang bisa mensyafaati indahu di sisi Allah illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Mana yang 8 amalan hebat untuk menggapai syafaat? Yang pertama, orang yang banyak membaca sholawat sebelum Jumatan sambil nunggu imam, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mana dalilnya? Inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya yang paling berhak mendapat syafaatku di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak kepadaku membaca sholawat. Jadi perbanyak baca sholawat. Sholawat itu kunci doa terkabul. Sholawat itu dosa-dosa kita akan diampuni. Sholawat itu bisa mengangkat derajat kita dan kelak akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Walaupun kita sebenarnya akan jadi ahli neraka, tapi karena sering membaca sholawat, disyafaati, kita pun masuk surga karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, 8 amalan hebat untuk menggapai syafaat adalah banyak berzikir la ilaha illallah. Dalilnya, ini hadisnya riwayat Bukhari. Ini bukan hadis lemah, hadis kuat. As'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Sukses-suksesnya manusia di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan, berzikir, memperbanyak zikir la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, wa nafsi, dan dirinya. Artinya zahir batinnya. Zahir mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati juga berzikir, tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan saya bukan uang, Tuhan saya bukan jabatan, Tuhan saya bukan cita-cita, Tuhan saya bukan jemaah, Tuhan saya bukan popularitas, Tuhan saya bukan duniawi, Allah. Jadi dia menyingkirkan semua Tuhan-Tuhan duniawi ketika dia berzikir la ilaha illallah. Itu akan jadi syafaat bagi dia. Selanjutnya yang nomor ketiga, orang yang banyak membaca Al-Quran, itu akan jadi syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim sahih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberi syafaat. Nanti kita akan ada istilah-istilah Quran, ya. Jadi kalau yang dimaksud syafaat itu membaca kayak gimana, macam-macam. Ada kiroat, kiroat itu membaca untuk menambah wawasan. Ada tadarus, membaca bersama. Di santri-santri malam Jumat tadarus bersama, itu kalau bersama namanya tadarus. Tilawah, tilawah itu membaca pakai rasa. Kalau kiroat membaca biasa, tapi kalau tilawah membaca pakai rasa. Ada yang keempat, tadabur. Tadabur itu membaca pakai rasa, ya pakai fikir, pakai perasaan,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan perasaan, tapi juga dipikirkan, ya Allah, nikmat mana lagi yang akan kami dustakan? Sehat kami dalam bentangan puluhan tahun, nikmat kami yang kami cicipi puluhan tahun, ya Allah. Nah, itu tadabbur. Ada yang kelima, tahfiz. Tahfiz itu aktivitas membaca untuk menambah hafalan. Ada tahsin, aktivitas membaca untuk memperbaiki bacaan. Tasmi, aktivitas membaca untuk mendengarkan supaya mendapat hikmah. Ada murojaah, aktivitas membaca mengulang-ulang supaya makin kuat hafalan. Ada tafsir, membaca tetapi mengurai dengan maknanya, gitu ya, dari para ulama. Yang ke-10 ada murattal, membaca dengan sangat memperhatikan tajwid dan makhorijul huruf. Itu jadi perbanyak baca Quran, insya Allah akan mendapat syafaat, karena Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita semua. Di dunia pun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti termulia. Kalau ada yang nanya, malaikat termulia, malaikat Jibril. Kenapa? Karena turun Al-Quran lewat malaikat Jibril. Nabi paling mulia siapa? Muhammad SAW. Kenapa? Karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Bulan yang paling mulia apa? Bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Hari yang paling mulia, hari Jumat, karena hari Jumat hari diturunkannya Al-Quran. Tanggal yang paling mulia 17. Kenapa? Bukan 17 Agustus saja, tetapi kenapa 17 mulia? Karena 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Kalau ada yang nanya tempat mana yang paling mulia di dunia, Mekah dan Madinah. Kenapa? Di dua tempat itu turun Al-Quran. Di Mekah namanya Makkiyah, di Madinah namanya Madaniyah. Kalau ada yang nanya mungkin ya para malaikat Jibril, kertas yang paling mulia apa? Kertas yang dituliskan adalah Al-Quran. Kita memegang kertas boleh, menggunting kertas boleh, menginjak-injak kertas boleh, merobek-robek kertas boleh, tapi ketika dituliskan Al-Quran itu tidak boleh. Sampai memegang pun harus punya wudhu. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran. Dan santri-santri jemaah yang menghafal Al-Quran gak mungkin hidupnya hina, pasti mulia, karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Yang nomor keempat dari 8 amalan hebat untuk menggapai syafaat adalah ahli saum. Asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi saum itu akan menjadi syafaat di hari kiamat, karena saum nanti unjuk rasa kepada Allah. Ya Allah, aku adalah orang yang telah mencegah umat manusia untuk makan di siang hari, untuk mengekang nafsu, maka izinkan aku untuk memberi syafaat. Maka kata Allah, silahkan syafaati. Akhirnya ahli saum itu akan mendapat syafaat. Selanjutnya yang nomor kelima, yang akan mendapat syafaat di akhirat adalah orang yang ahli membaca doa sesudah azan. Sebelum Jumat tadi ada azan 2 kali, maka baca doanya. Ya, ini hadisnya, man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan bil wasilati wal fadila ila akhirih wa adduhu halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkata ketika mendengar suara adzan, sudah beres mendengar suara adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wa ila akhirih, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak untuk mendapat syafaatku di hari kiamat. Jadi itu tiap pada azan usahakan selalu berdoa. Dan azan ada adabnya, ya. Kalau kita tadi lihat muazin itu ada beberapa hal yang harus disesuaikan, ya. Salah satunya sunnahnya kalau hayya 'alas shalah itu ke kanan, jadi si tubuh kita ke kanan. Kalau hayya 'alal falah, tubuh kita menghadap ke kiri. Dan baiknya yang azan itu adalah yang qomat, itu sunnahnya. Walaupun sah memang yang adzan B, yang qomat A, tetapi sunnahnya yang adzan itu yang qomat. Juga Allahu Akbarnya harus ittisal, nggak boleh dipisah. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak tepat. Yang tepat adalah Allahu Akbar, disatukan. Selanjutnya juga jari ke telinga. Jadi azan itu telinga harus ditutup sunnahnya oleh tangan kanan. Mungkin mic dipegang oleh tangan kiri, jadi telinga kita ditutup oleh tangan kanan, itu sunnahnya. Selanjutnya menghadap kiblat, itu sudah
berjalan, berdiri sudah berjalan, terus harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, itu sudah berjalan. Tapi yang poin-poin tadi harus diperhatikan. Selanjutnya yang nomor keenam, orang yang akan mendapat syafaat di akhirat adalah orang yang disolati oleh 40 orang. Jadi ada orang meninggal disolati oleh 40 orang, maka dia berhak mendapat syafaat. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang laki-laki yang meninggal muslim dan jenazahnya disolati oleh 40 orang tidak musyrik kepada Allah dia, maka dia akan disyafaati kelak di hari kiamat. Jadi kalau kalian nanti jadi tokoh masyarakat, jadi ustadz, jadi kiai, hitung dulu, ini jemaah udah ada 40 belum? Kalau udah ada 40, sholati jenazah. Tapi kalau belum ada, panggil, mungkin tukang ojek panggil, ada yang lewat bisa enggak bantu. Kenapa? Karena penting bagi jenazah yang disolati oleh 40 orang akan dapat syafaat. Yang ketujuh, orang yang banyak sujud. Fa inni ala nafsika bikasratis sujud, kata Rasul, tolong aku untuk mensyafaati engkau kelak di hari kiamat dengan cara banyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Sujud kan ada 4 dalam syariat. Sujud sholat, sujud sahwi kalau kita lupa, sujud tilawah kalau baca Quran ada kalimat pasjud, maka sujud pasjud waqtarib, atau sujud syukur, ya itu kalau ada anugerah anak diterima di perguruan tinggi negeri atau kita dapat beasiswa, itu sujud syukur. Jadi 4 syariat, perbanyak sujud dan perbanyak berdoa di dalam sujud. Dan yang terakhir dari 8 amalan hebat untuk menggapai syafaat walaupun susah untuk kita, apa itu? Meninggal di Madinah. Gitu. Ada kalimat di sini, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha. Barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah, karena aku akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di Madinah. Jadi kalau kita jadi konglomerat, kita udah sekarat, sepertinya ada firasat nggak lama lagi kita charter pesawat jet dan kita sakarat di perjalanan, meninggalnya nanti pas landing di Madinah. Itu bagus sekali ya kalau bisa. Tapi mungkin saja kita dapat anugerah itu kalau ditakdirkan lagi umroh meninggal di Madinah, atau ditakdirkan lagi belajar di Ummul Qura di Madinah University. Kalau kalian hafal Quran dan nanti dapat beasiswa, meninggal di sana, itu akan dapat syafaat di hari kiamat. Pada akhirnya kita sama-sama mengangkatkan tangan kita, menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita. Kita berharap, karena secara hitung-hitungan memang kita itu bukan orang soleh tapi orang salah, bukan orang taat tapi orang ahli maksiat, bukan orang baik tapi kadang-kala jadi orang buruk, bukan orang yang berbakti tapi banyak menyakiti. Maka kita ada harapan, ada optimis, yaitu dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.